Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita berbagi informasi, tips dan trik dan juga pemrograman di seputar Microsoft Excel. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa bahas materi yang lainnya yang masih berkorelasi dengan pengolahan data. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas hasil obrolan saya dengan ChatGPT. ChatGPT mungkin jadi satu bahan yang menarik untuk dibahas karena saya sering mendapatkan info dari lini masa teman-teman di sosial media, ataupun saya juga lihat dari beranda video-video yang ada di YouTube. Oleh sebab itu akhirnya saya coba tertarik untuk coba registrasi dan menggunakan aplikasi ini. Nah, sebelumnya untuk proses ini saya buat tanpa ada rencana untuk di live kan ya. Tapi prosesnya setelah itu saya pikir ini jadi bahan yang menarik untuk saya share, karena konversasi dari ChatGPT ini sebelumnya juga sudah saya simpan di di Word document ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah chat pertama saya dengan ChatGPT seperti ini. Oke, kemudian di sini cukup lumayan banyak, dan ini akhirnya saya coba olah sebagai simulasi untuk bisa dibahas di sini. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah ini proses yang saya lakukan adalah di sini saya melakukan komunikasi. Yang pertama tuh adalah saya meminta untuk kepada ChatGPT untuk membuatkan skrip JavaScript untuk bilangan prima. Ini yang sederhana ya, algoritma sederhana. Nah, untuk itu di sini ketika saya jalankan, nah langsung dijawab oleh ChatGPT seperti ini. Nah, seperti ini jawabannya. Ini masih ada kelanjutannya. Sebelumnya saya kopikan dulu skripnya. Oke, kita lanjutkan yang berikut dari ChatGPT seperti ini. Jadi di sini dia menjelaskan proses dari bilangan prima yang digenerate oleh beliau. Nah, di sini menjelaskan proses seperti apa dan lain-lain. Nah, kita nanti akan mencoba skrip yang sudah dibuat oleh ChatGPT akan kita jalankan di lokal saya ya. Oke, sekarang kita buka konsol. Oke, sekarang kita buat yang namanya adalah di sini misalnya cd mkdir xyz misalnya xyz. Oke, cd xyz ya. Oke, kemudian kita buat yang namanya itu adalah notepad, namanya adalah prime.js. Yes, kita kopikan, kemudian kita tutup, kita simpan yes, kemudian jalankan node prime.js. Nah, ini hasilnya muncul
seperti yang dijelaskan oleh ChatGPT ya. Oke, ini bilangan 12 itu bukan bilangan prima. Kemudian kita lanjut. Di sini buat bilang fungsi terbilang Excel oke, ini kita coba jalankan. Kita coba kirim. Nah, ini jawaban dari dari ChatGPT. Ini kita meminta kepada ChatGPT untuk membuat fungsi terbilang di Microsoft Excel 365 menggunakan Lambda. Nah, dia sudah memberikan jawaban seperti ini. Nanti akan kita coba ulas sedikit dari hasil yang digenerate oleh ChatGPT. Oke, di sini akan kita lihat ketikkan rumus berikut pada baris formula. Nah, ini lambda n if n sama dengan 0, repetisi spasi sebanyak 1000. Ini juga nggak jelas sebenarnya ini. Jadi dia kalau dia itu yang dikirim itu adalah 0 angkanya, maka dia keluar 0. Tapi kalau tidak, maka dia akan baris kosong, itu 1000, dia 1000 karakter tuh, dan itu baris spasi ya, 1000 spasi. Nah, ini kita nggak tahu maksudnya seperti apa. Nah, tapi di sini kita lihat lambda. Nah, kita lihat di sini aja. Ini sini sudah salah nih sebenarnya. Karena untuk function lambda itu parameternya dia ada nama parameter, kemudian baru ada prosesnya dan seterusnya. Nah, di sini sudah salah dan ini tidak perlu saya proses ya. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Ini masih ada prosesnya setelah menyelesaikan langkah-langkah tersebut. Nah, nanti diminta untuk mengetikkan seperti yang dijelaskan oleh ChatGPT di sini. Nah, dia kembali mengulangi jawaban yang sebelumnya. Hanya ini sebenarnya sih tidak ada hubungannya dengan proses fungsi terbilang. Nah, saya sendiri sudah membuat fungsi terbilang menggunakan lambda. Nanti algoritma dan alurnya akan saya coba jelaskan dalam video terpisah ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Kita bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan saat ini. Oke, sekarang kita coba kirim. Nah, ini dijawab oleh ChatGPT bahwa saat ini bahasa pemrograman yang paling banyak itu adalah JavaScript. Oke, penjelasannya seperti bisa kita lihat di sini. Nah, selain JavaScript juga dijelaskan bahwa banyak bahasa pemrograman yang cukup populer, yaitu ada Python, Java, C++, PHP, dan Ruby. Saya sendiri paling banyak sebenarnya itu menggunakan pertama ya Visual Basic, Java dengan AJB dan Spring Boot-nya, kemudian untuk C# dengan Entity Framework-nya ataupun Dapper ya, atau semua yang ada di C#, Visual Basic.NET juga, dan PHP itu saya pakai Laravel. Oke, di sini untuk Python hanya project iseng-iseng aja, atau saya juga kutak-atik untuk yang Udo ya, aplikasi ERP yang menggunakan Python. Oke, kemudian di sini kita coba lanjut kembali. Buat kelas sederhana Hello World di Flutter. Nah, kita kirim ke ChatGPT. Nah, dijelaskan seperti ini. Sebenarnya ChatGPT juga cukup keren ya menurut saya ya. Apa yang kita sampaikan dia langsung dibalas. Berarti dia untuk natural language processingnya dia cukup baik. Dia bisa memahami apa yang kita maksud. Ini kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Dan itu proses juga cepat sih. Ini saya bukan tidak menggunakan upgrade to plus ya. Saya masih biasa ya.
Nah seperti ini untuk Hello World-nya dia sudah buatkan. Oke, ini setelah ini kita coba kopikan dulu copy code-nya ya di sini. Oke, ketika sudah kita kopikan, kita lanjutkan lagi ke penjelasan berikutnya dari ChatGPT terkait dengan Hello World di Flutter. Nah, setelah proses tadi, nah di sini dia akan kita menentukan widget scaffold-nya sebagai child dari material app-nya, kemudian menjelaskan strukturnya dan lain-lain. Nah, setelah kita buat kelas Hello World tadi, kita bisa memanggilnya di entry point yang menerapkan ada main di situ. Oke, nah di sini kita bisa coba tes ya. Kita bisa tes membuat project Flutter berdasarkan yang diberikan oleh ChatGPT. Nah, di sini kita klik, kita masuk ke konsol lagi. Oke, kemudian kita masuk ke cd xyz cd xyz. Oke. Nah, kita masuk ke untuk buat project di Flutter seperti ini, create main organisasi satu grupnya com.risalah excel minte, kita buat skeleton. Nama projectnya adalah Hello World. Oke, kita enter. Nah, untuk membuat project di Hello World, untuk di Flutter, kita harus install terlebih dahulu Flutter. Di sini saya tidak jelaskan. Saya hanya menjelaskan proses dari ChatGPT untuk kita buat di sini. Nah, ini kita sudah buatkan, sudah buat projectnya. Kita masuk ke CD Hello World. Oke, kita di sini sudah masuk projectnya ya. Nah, sekarang kita buka developmentnya, code spasi seperti ini, spasi titik untuk buka direktori yang aktif saat itu. Oke, ini sudah dibuka Visual Studio Code-nya. Yes, I trust. Nah, kemudian di sini kita masuk ke library, kemudian masuk ke src. Nah, di sini kita create new file hello world.dat. Oke. Nah, setelah itu ini kita paste dari yang kita copy tadi. Setelah itu kita untuk entry point-nya kita ganti di sini. Ini ada di main ya. Oke, berarti ini kita ganti jadi hello world. Hello world.dart. Nah, ini bisa kita hapus. Oke, kita masuknya di sini. Hello world. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita simpan, kita tutup, kita jalankan Flutter run. Kita pilih Chrome. Sedang dikompil oleh Flutter. Kita tunggu sebentar. Ini kita menjalankan dari code yang diberikan oleh ChatGPT ya. Jadi ChatGPT cukup cepat untuk merespon walaupun ada beberapa kekurangan mungkin ya.
agak lama untuk proses compilingnya. Kita tunggu saja. Oke, sudah muncul seperti ini. Berarti untuk proses buat hello world sudah berhasil ya. Kita tutup saja. Oke. Sekarang kita exit dari konsolnya. Kemudian kita lanjutkan kembali seperti ini, buat script untuk permutasi generator menggunakan VBA. Kita kirim. Nah, langsung dibalas oleh oleh ChatGPT ya. Berikut adalah contoh script untuk melakukan penghasilan kombinasi. Ini saya ChatGPT-nya saya pakai bahasa Indonesia, dijawab juga dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, seperti ini yang dikirim oleh ChatGPT ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menguji fungsi ini kita dapat manggilnya dari prosedur sub berikut. Oke, ini ada tesnya untuk permutasi. Nah, kita akan coba lihat code-nya ya, dan kita coba ulas ya. Jadi di sini kita meminta untuk membuatkan script permutasi generator menggunakan VBA. Dia sudah memberikan sudah mengenerate code-nya, script-nya, dan juga menjelaskan, dan contoh hasilnya juga sudah dijelaskan. Ini sebenarnya respon cukup bagus ya. Hanya nanti kita coba cek dari sisi code-nya, kita cek di sini. Yang perlu saya bahas di sini adalah pertama untuk looping ya. Ini looping ini dia for i sampai dengan 1 to len dan seterusnya. Ini agak cukup sederhana sih untuk permutasi. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah left suffix, 1 min i min 1. Kalau ini i sama dengan 1 ini maka ini leftnya tuh 0. Jadi harusnya kosong di sini. Dan ini menurut saya sudah salah ya. Sudah salah. Jadi dan kemudian di sini juga ada namanya permutnya itu redeem result as varian. Nah, di sini langsung kita buat redeem result varian tapi varian array. Dan ini juga nanti akan mengenerate tuh varian di dalam varian dan seterusnya. Ini nih yang mungkin menurut saya agak kurang tepat ya untuk generate permutasinya ya. Mungkin kita coba salin. Kita tutup di sini. Sekarang kita buka Microsoft Excel. Oke, di sini kita buka, kita masuk ke developer, Visual Basic, kita create, insert, modul. Kita coba jalankan. Nah, sekarang kita coba tes permit, tes perm ya, kita enter. Oke, di sini dia tambahkan sekali lagi id i as integer. Oke, kita jalankan kembali. Nah, type mismatch. Kenapa type mismatch? Karena
Di sini tadi yang seperti saya jelaskan bahwa untuk tipenya ini adalah varian, tapi kita redeem itu sebagai array varian. Jadi kemudian sementara di Bugprint itu dia tidak support untuk array varian, harus dimasukkan ke sebagai varian aja gitu. Ini salah satunya. Nah, mungkin kita coba tes kembali, tapi kita tambahkan di sini misalnya adalah yang lab suffix di sini. Ini yang jelas salah ya. Oke, kita tambahkan saja misalnya contoh di sini untuk seperti apa, atau mungkin gini, kita bisa lihat di sini kita akan lihat resultnya itu apa. Kita masuk ke debug, kita kopikan dulu. Oke, di sini kita kopikan dulu debug, kita masuk ke AdWords ya. Kita masuk ke AdWords, kita di sini. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini dia array di dalam array di dalam array dan seterusnya. Nah, ini sudah salah, isinya juga pasti salah nih. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia juga. Nah, seperti ini sudah salah. Mungkin kita ulang kembali misalnya. Untuk mengetes yang isinya seperti apa, kita coba di sini tambahkan dim as a string. Oke, di sini s sama dengan misalnya kita tambahkan di sini adalah ini. Oke, debug titik print s. Nah, sekarang kita jalankan lagi, hasilnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa urutan datanya sendiri juga sudah salah ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dia kosong, ini ada kosong karena i sama dengan 1 ini pasti kosong dan seterusnya. Oke, ini kita tutup saja. Kita tutup. Oke, menurut saya sebelumnya saya juga jelaskan, nanti juga untuk proses permutasi akan saya buat video sendiri. Yang menurut saya ini harusnya dibuat satu node root ya, yang dimana nanti untuk menampung di sini di parameter ini ada node root menampung datanya, nanti tinggal memasukkan semua data itu ke root ini dan seterusnya, seperti itu harusnya. Oke, ini kita tutup. Kita tutup juga di sini. Oke, don't save. Sekarang kita lanjut kembali. Oke, di sini diketahui sel A1 berisi 111. Buat formula di sel B11 bahwa sel A1 itu bilangan Armstrong atau bukan di Excel. Oke, kita coba kirimkan. Dia sudah menjelaskan di sini. Oke, nanti untuk proses bilangan Armstrong juga akan saya buat di video tersendiri, proses dan lain-lain. Oke, seperti ini. Ini kalau menurut saya sudah cukup oke lah. Karena dia ada proses untuk penjumlahan dari hasil perkalian bilangan tersebut. Oke, kita menggunakan sum product ya. Oke, kita tunggu sampai penjelasannya selesai. Oke, kita lanjut kembali. Buat script untuk Ignite problem chest ya. Oke, kita kirim. Oke, ini algoritma problem 8 queen ya di catur. Jadi ini karena sifatnya umum, harusnya juga hasil yang dijelaskan tuh juga umum. Ini panjang nih. Ini kalau saya buat di sini mungkin 3 slide ya, makanya saya singkat saja dan saya tidak perlu bahas.
menurut saya karena sifatnya umum ini harusnya benar, tapi juga perlu tetap dites sih. Ini more karena panjang makanya saya singkat aja. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Bagaimana agar channel YouTube saya banyak dikunjungi? Kenapa? Karena ya channel saya sendiri saya buat video itu khusus untuk yang umum atau yang sifatnya panjang ya, nggak short itu ya nggak terlalu banyak lah. Sementara kalau yang short agak lumayan nih, makanya saya coba tanyakan, tapi juga dijawab langsung oleh ChatGPT. Sebenarnya jawabannya ini umum juga ya. Kalau kita buka Google dan lain-lain, pasti jawabannya seperti ini. Di sini dia memberikan 7 baris jawaban karena terlalu panjang dan sayang kalau saya buat di slide berikutnya, maka saya potong jadi 6 jawaban. Ini umum sifatnya. Oke, kita lanjut kembali. Nah, sebutkan nama channel pemrograman yang paling banyak memiliki jumlah subscriber di YouTube saat ini. Nah, ketika saya kirim dia juga langsung jawab. Responnya cukup cepat ya sebenarnya ya. Ini saya tanyakan adalah yang di dunia ya, dia memberikan jawaban seperti ini. Teman saya tidak cek jumlah subscribernya ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Di sini saya persempit untuk channel pemrograman tapi di wilayah Indonesia. Jadi sini saya tanyakan seperti ini. Oke, saya coba kirim. Nah, dia sudah dijawab seperti ini. Nah, untuk jumlah pelanggan agak berbeda kalau saya lihat langsung dari channel YouTube-nya ya. Tapi nggak tahu nih ChatGPT itu mendapatkan data ini dari mana nih. Tapi oke, ini jawaban dari ChatGPT, kita terima saja. Nah, kemudian di sini, nah ini apakah Anda tahu Deep Blue? Kita jalankan. Nah, pada saat kita kirim ini itu responnya lama dan juga berapa kali muncul problem ya. Ini saya pikir apakah karena
ada masih nunggu dan seterusnya, atau mungkin saya pikir kuota untuk ngobrolnya itu dibatasi untuk yang bukan plus ya, makanya nih saya anggap ini dia sudah tidak ada balasan nih. Nah setelah itu baru saya tutup, saya simpan dan saya clear conversation. Sebenarnya saya buat sesi lanjutannya itu lebih komunikatif sih sebenarnya. Jadi kita bahas, kita kembalikan lagi ke obrolan sebelumnya, masih nyambung tuh. Itu jadi sebenarnya menurut saya cukup keren juga sih sebenarnya ChatGPT. Mungkin kedepannya juga bisa lebih diupdate dan lebih diperbaiki ya oleh ChatGPT ya. Juga sebenarnya kalau ada beberapa ketika saya kirimkan misalnya contoh koreksi dan lain-lain, dia juga akan menjelaskan, dia akan memberikan jawaban seperti apa yang kita coba lakukan koreksi. Dan juga oh ya, ini saya jelaskan dulu di sini. Deep Blue ini adalah aplikasi catur ya, aplikasi catur di tahun pertengahan 90-an yang dibuat oleh IBM. Dulu cukup terkenal itu, dan dia bisa mengalahkan Garry Kasparov, juara dunia di zaman itu ya. Oke, nah seperti itu. Setelah itu di sini mungkin juga ada kalau yang dari saya lihat itu pada saat saya menerima respon dari ChatGPT, dan menurut saya masih kurang pas, kita bisa regenerate respon. Dia akan mengirimkan kembali alternatif jawaban yang lain yang sampai kita mendapatkan yang pas. Jadi itu dia banyak pilihan sih sebenarnya. Nah mungkin itu saja untuk yang saya sampaikan, bahwa ini hasil obrolan saya dengan ChatGPT, cukup menarik. Mungkin kedepannya saya coba bahas lagi untuk yang sesi lanjutan, atau saya buat secara live ya, maksudnya saya langsung buka aplikasi dan langsung saya videokan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon dibantu untuk komentar, saran, dan juga di subscribe channel kami agar channel ini bisa berkembang nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.